Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo Sobat Budaya, baru sebaik kita dengar ke lagu dari Nyo Adon featuring Bella dengan Kabupaten Ogi. Halo Sobat Budaya dan juga Mang Cek Becek di mana berado tepat di pukul 9 Nyo. Seperti biasa kita bakal ada obrolan komunitas. Jadi perempat bakal mengundang narasumber komunitas-komunitas yang kece yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak bercerita di sini, sharing tentang komunitas yang lagi mereka geluti saat ini. Dan untuk saat ini kita sudah kedatangan ada adik kece kita dari SMA 18 Palembang dengan komunitas Duta Siswa Anti Narkoba. Luar biasa ya. Kita hubungkan dulu dengan para narasumber hebat kita. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi Kak. Pagi Kak. Pagi ya. Cak mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Sudah hadir 3 narasumber hebat kita, tapi di player ada 4 harusnya ya. Yeah. Siko ada kendala dan juga ada situasi yang mungkin tidak bisa ngebuat dia kesini ya. Yalah Sobat Budaya, kita sudah kedatangan ada adik hebat kita yang pasti dari SMA 18 dengan komunitas Duta Anti Narkoba. Ini sudah hadir di hadapan kita galo-galo dan juga di ruang dengar Sobat Budaya dan juga Mang Cek Becek. Boleh kita kenalan satu-satu. Raffi Aditya yang mana? Adik Kak. Oh aduh ya, silakan Raffi dikenalkan dirinya sebagai apa dan juga kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Aditya. Saya di sini selaku Ketua Duta Siswa Anti Narkoba SMA Negeri 18 Palembang untuk angkatan yang ke-6 Kak. Angkatan yang ke-6. Iya, angkatan Jadi ke-6. Raffi sebagai ketua Iya Kak. dari organisasi atau komunitas ini ya. Selanjutnya ada Andri Febriansyah sebagai wakil ketua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Febriansyah dari kelas 11 F8 dan saya menjabat menjadi wakil Duta Siswa Anti Narkoba angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Berarti Raffi ketua dan Andri wakilnya ya. Iya. Oke, sudah ada 2 cowok ganteng dan tidak lengkap kalau misalkan kita tidak berkenalan dengan satu cewek cantik di antara mereka ini ya. Ada Dinda Resti Amisya selaku anggota dari Duta Siswa Anti Narkoba Dewe. Boleh Dinda kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Resti Amisya. Saya selaku anggota Duta Siswa Anti Narkoba angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Oke. Jadi kalau dari kalian sendiri ini kan berarti ada banyak anggotanya ya. Betul Raffi? Iya. Banyak anggotanya. Kalau boleh tahu total dari member kalian sendiri ini ada berapa? Untuk anggota Duta Anti Narkoba kalau di angkatan ke-6 itu ada 19 orang Kak. 19 orang. Itu masing-masing ada predikat semua. Iya, itu ada kan perangkat. Itu perangkat itu ada 6 orang, sama yang lain itu masing-masing ada divisi-divisinya Kak. Ada divisi-divisi juga. Oke. Jadi di sini kebetulan yang bisa hadir kalian bertiga ya. Iya. Oke, siap. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang Duta Siswa Anti Narkoba, berarti kalian Duta Anti Narkoba skupnya di sekolah itu aja. Iya. Betul. Jadi awal mula terbentuk kalian sendiri itu seperti apa sebenarnya? Atau ada rekrutmen dari sekolah atau gimana? Jadi untuk awal mulanya itu Duta Siswa Anti Narkoba ini terbilang masih baru Kak. Masih Karena baru. Baru angkatan ke-6. Jadi kami itu baru mulai ada itu di tahun 2017. Oke. Angkatan pertamanya. Jadi itu tuh atas dasar sekolah ini ada keresahan tentang murid-muridnya tentang narkoba. Takutnya kan ada yang penyalahgunaan narkoba di sekolah. Nah, Betul. untuk supaya hal itu tidak terjadi, dibentuklah Duta Siswa Anti Narkoba ini yang tujuan utamanya itu ialah untuk memberantas dan juga mengedukasi para siswa ini tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba supaya para siswa ini tidak ada yang terjerumus ke situ Kak. Oke, luar biasa. Ya, berarti awal terbentuknya di 2017 dan kalian merupakan angkatan ke-6. Iya, angkatan ke-6. Oke, ini juga ada proses seleksinya kah sebelum kalian terbentuk dan terpilih menjadi Duta Anti Narkoba ini? Ada Kak. Ada. Boleh mau jawab siapa? Amisya boleh? Boleh. Jadi proses tes seleksinya tuh pertama kita ada pemilihan calon Duta Siswa Anti Narkoba. Terus di situ tuh banyak Kak tesnya. Pertama ada tes tertulis. Tes tertulis tuh banyak tentang
soal-soal yang tentang, ada yang tentang narkoba, ada yang tentang pengetahuan umum, dan juga yang lain-lainnya Kak. Dan juga ini ada tes wawancara juga. Ada wawancara juga. Iya. Itu tes wawancara dibagi jadi 3. Dibagi jadi 3. 3. Oke. Ya, tes kepemimpinan, tes kepribadian, kepengetahuan. Dan juga habis dari tes calon duta siswa anti narkoba akan ada beberapa diseleksi dan dipilih untuk jadi ke seminya, ibarat kata semi. Kalau di kami itu namanya training camp. Training camp. Oke. Dan di training camp tuh kita mengasah skill-skill yang ada di diri kita, public speaking, terus pengetahuan umum kita, terus table manner. Kami diajari table manner seperti kalau ini tuh cara kami makan lah, iya, cara table kami manner. makan, table manner, cara kami duduk, Etika kita saat iya. ada di meja makan. Iya, etika. Oke. Baik. Terus sudah menjalankan TC tuh kami TC kemarin 2 minggu. 2 minggu. Ya 2 minggu, sudah 2 minggu tuh kami melakukan itu sampai terus menerus sampai kami mendapatkan hasil yang bagus. Itu kami tuh bersaing dengan sehat di sana. Mantap. Sudah bersaing dengan sehat, sudah ngelanjut ke itu, kami nanti dipilih lagi Kak. Dia seleksi lagi. Iya, diseleksi lagi. Oke, jadi memang betul-betul nggak mudah ngebentuk kalian bisa sampai di sini ya. Iya. Oke, nah kalau Amisya sendiri, Amisya cewek ya dari antara mereka berdua, Raffi dan juga Andri. Gimana nih kalau untuk Amisya sendiri bisa perasaannya bisa bergabung dengan Duta Siswa Anti Narkoba ini? Perasaan saya sendiri dalam bergabung di organisasi Duta Siswa Anti Narkoba ini sangat memberi kesan dan Memberi kesan, pengalaman. Dalam hal Untuk tergantung dari diri saya sendiri, jadi saya bisa tahu nih, oh ini yang baik, ini yang enggak gitu. Oke. Nah, kalau di antara kalian bertiga nih, masing-masing Kak Pilih boleh minta jawaban ya tentang narkoba saat ini yang mungkin notabene masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita, khususnya kaum muda ya. Nah, untuk kalian sendiri ada nggak pesan kayak misalkan tersendiri untuk yang masih menyalahgunakan narkoba ini? Mulai dari siapa dulu? Boleh dari Raffi boleh. Dari Raffi dulu boleh. Jadi buat teman-teman yang masih ada yang menyalahgunakan narkoba, tolong untuk sekarang itu di stop, karena narkoba itu tidak akan membuat perubahan besar, perubahan yang baik dan signifikan pada dirimu. Jadi narkoba itu hanya akan merusak dirimu, mentalmu, dan juga semuanya akan rusak, mulai dari diri sendiri dan juga kepercayaan terhadap keluarga, dan juga di kehidupan sosial pun mereka akan dikucilkan. Jadi narkoba itu tidak ada manfaatnya kalau kita itu menyalahgunakan narkoba. Jadi lebih baik kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi, mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bertaubat. Betul, dan pasti juga dengan mengisi aktivitas-aktivitas yang lebih berfaedah yang pasti ya. Iya, mengisi apalagi di bulan aktivitas. puasa ini. Mengisi aktivitas-aktivitas yang positif. Betul. Nah, kalau dari Andri, Mungkin dari Andi untuk pesannya yang untuk kalangan muda sekarang, mungkin yang seperti kata Raffi, jauhilah narkoba. Karena narkoba tuh tidak ada manfaat, malah memperburuk diri. betul. Dan juga narkoba tuh bukan untuk memperbagus masa depan, malah menjadi memperburuk masa depan. Itu saja. Oke, betul. Nah, kalau dari Dinda, Kalau dari saya mungkin hindarin juga narkoba, terus juga bakalan bisa bukan ngerusak masa depan saja, tapi bakalan ngerusak lingkungan sekitarnya. Dan juga buat pemakai itu rata-rata bisa sembuh, tapi secara bertahap. ya bertahap. Oke, jadi memang narkoba itu bukan solusi untuk kita memecahkan masalah atau mungkin keluar dari suatu masalah ya. Memang itu jalan pintas yang benar-benar salah besar kalau misalkan kita pilih. Terkhusus untuk kaula muda yang notabene masih mencari jati diri. Biasanya pengen coba-coba dulu, betul ya. Betul. Pengen coba-coba, ujung-ujungnya malah kecanduan,
malah merugikan diri sendiri. Bukan hanya diri sendiri, biasanya merugikan keluarga, merugikan lingkungan masyarakat dan orang-orang yang mungkin mengenal mereka. Baik, nih seru sekali obrolan kali ini ya tentang Duta Anti Narkoba ini sendiri. Nah, kalau untuk program-program sendiri nih yang sudah kalian jalankan di sekolah SMA 18, sudah memulai apa aja? Kalau untuk kami itu program, kalau dari pertama kami masuk itu, yang pastinya kami bakalan ikut andil dalam sosialisasi penyalahgunaan narkoba itu secara ke teman-teman, maupun ada kalanya misalnya pas waktu itu pas MPLS itu kami ada mengundang tamu dari BNN untuk sosialisasi tentang narkoba, dan untuk yang panitia acaranya itu dari Duta. Sosialisasi memberikan materi gitu? Iya, memberikan oke. materi kepada siswa-siswa baru yang MPLS tentang bahaya narkoba. Terus juga kami juga ada proker lomba. Lomba juga. Lombanya itu jadi kami kemas semenarik mungkin, cerdas cermat, ada susun puzzle, dan juga waktu itu poster digital. Nah, Poster untuk temanya digital. sendiri itu masih berkaitan dengan narkoba. Untuk posternya itu tentang stop narkoba, jauhi narkoba, yaitu. Dan juga untuk lomba cerdas cermatnya itu materinya juga berkaitan dengan narkoba. Terus ada lagi proker kami itu baru terjalan di angkatan kami itu ada proker baru, kami ngadain kunjungan. Kunjungan Iya, kunjungan itu kalau di kami ke lapas anak. ke lapas. Iya. Wih, sampai segitunya proker kalian ya. Iya. Luar biasa nih, bukan kaleng-kaleng berarti, walaupun bisa dibilang tingkatannya masih SMA, tapi udah luar biasa nih program yang udah dijalankan oleh Duta Siswa Anti Narkoba ini. Oke. Jadi ini Duta Siswa Narkoba ini ada lagi selain komunitas kalian di sekolah, ada lagi? Misalkan kayak Bujang Gadis apa gitu. Oh, ada nggak? Ada juga. Oke, tapi kalian juga salah satu bentuk komunitas yang bagus nih untuk sekolah-sekolah, bisa menjadi role model juga nih, bisa menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum ada program seperti kalian. Betul. Oke, baik. Yalah, nanti kita bakal balik lagi ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Nanti kita bakal kembali lagi dengan adik-adik kece kita, adik-adik berbakat serta adik-adik yang powerful ini dari Duta Siswa Anti Narkoba SMA 18 Palembang. Kita dengarkan lagu dari Nyo Gecagat dengan Ngupot, lagu dari Kayu Agung. Tak duit tige, jaya juga ngumpul di Jime. Tak duit tige, mak habis ngumpul di
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dengan obrolan komunitas dari Duta Siswa Anti Narkoba SMA 18 Palembang. Halo Sobat Budaya, kita masih tergabung dengan adik-adik kece gitu. Ada Raffi, ada Andri, dan ada Dinda ya. Kita sapa lagi, masih sehat ya? Masih Sehat. Oke. Adik-adik, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang program kalian dan juga awal mula kalian masuk dari siswa kelas 10 sehingga menjadi bagian dari Duta Siswa Anti Narkoba ini sendiri ya. Nah, kalau misalkan persiapan sendiri sebelum kalian terjun mengikuti Duta Siswa Anti Narkoba ini, yang disiapkan apa kira-kira nih dari masing-masing kalian? Oke, kalau dari Raffi itu yang pastinya untuk disiapkan itu kita perlu belajar Kak tentang materi-materi dasar tentang narkoba. Itu pasti kita harus tahu. Oke. Misal pengertian umum tentang narkoba, terus lagi pasal-pasal yang mengatur tentang narkoba yang ada di Indonesia ini. Dan juga untuk tes tadi kan ada tes kepemimpinan. Betul. Nah, itu wawancara, itu kan wawancara. Banyak juga lihat referensi-referensi di YouTube ataupun di Google tentang tes-tes wawancaranya. Dan juga ada tes terakhir itu ada tes public speaking. Nah, itu juga perlu disiapkan setiap manusia kita ngomong yang baik depan publik biar Oke, tidak gugup, dan benar. juga materinya tuh tidak tiba-tiba ngeblank. Benar, seni berkomunikasi ya. Iya. Public speaking luar biasa. Berarti memang sedetail itu persiapan dari Raffi. Alhamdulillah jadi ketuanya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Dinda Dewe, adik cantik. Kalau dari saya sendiri itu waktu sebelum masuk organisasi Duta Siswa Anti Narkoba, saya mempersiapkan diri dari seminggu yang lalu karena udah menempatkan nih mau masuk ke organisasi ini. Udah yakin? Ya. Nah, itu saya mempersiapkan materi, cari-cari referensi dari internet. Terus juga saya belajar tentang public speaking, cara ngomong di depan umum gimana gitu. Terus juga saya mempelajari tentang pengetahuan-pengetahuan lainnya. Oke, terkait narkoba tadi ya. Iya. Nah, kalau dari Andri nih. Kalau dari Andri itu banyak nggak persiapan karena Duta Siswa Anti Narkoba ini sudah menarik dari pas Andri MPLS. Wih. Oke. Jadi yang Andri persiapkan waktu pas tes tuh dari tes pengetahuan umumnya Andri sudah belajar tentang narkoba, sudah tentang narkoba, pengetahuan umumnya juga Andri sudah belajar. Terus yang harus disiapkan juga bukan itu sama kita kan ada wawancara sama public speaking. Nah, untuk wawancaranya sama public speaking nih yang bisa ngelatih ngomong kita Kak. Jadi biar kita gogopnya di sana. Jadi Andri lah sudah melatih dari yang jawaban kepemimpinan Andri alhamdulillah bisa jawab, dari kepribadian Andri juga bisa jawab, ke pengetahuan umum juga bisa jawab. Dan untuk yang perlu disiap dari kawan kita yaitu public speaking Kak. Karena public speaking ini berguna, Penting ya. penting, tidak untuk kita dewek tapi untuk uang juga. Karena Bener. public speaking ini juga skill yang sangat penting bagi hidup kita karena Bener. ngomong di Depan umum tuh tidak mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan Iya. ya. Bener. Wih, kece nih adik-adik semua ya. Nah, ini kalian sudah terhitung menjabat sebagai anggota dan juga ketua serta wakil ini sudah berapa tahun, Raffi? Sudah 1 tahun nggak? 1 tahun, pasti sudah melewati fase demi fase ya. Iya. Ada fase senangnya, mungkin ada juga dukanya juga, atau mungkin keluh kesah yang terjadi di antara kalian bertiga. Nah, kalau keluh kesahnya Dewe, apa yang Raffi rasakan? Kalau keluh kesahnya itu mungkin pas awal-awal ngejabat Kak. Itu kan kegiatan otomatis kan bertambah Kak. Terus belum lagi ada kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kalau masih awal-awal tuh agak susah untuk manage waktunya baik sih. Cuman dengan seiring berjalannya waktu sampai sekarang juga lah bisa untuk bagi waktunya. Jadi tidak keteteran lagi dengan antara tugas sekolah sama urusnya untuk duta. Benar, oke. Tapi emang kelas 10 dan kelas 11 itu emang timing yang pas kalau mau misalkan serius di organisasi ya. Iya. Kalau misalkan udah kelas 12 pasti udah fokus dengan UN, udah mau lulus juga. Iya. Jadi kelas 10 dan kelas 11 itu memang diusahakan atau mungkin
memang harus diisi dengan organisasi-organisasi. Tapi yakin aja kalian, kalau misalkan kita aktif di organisasi, insya Allah nanti ke depan udah masuk ke dunia perkuliahan atau mungkin pekerjaan nanti, itu akan mempermudah kita jalan kita menuju A atau B. Nah, kalau misalkan kita sudah punya basic tentang organisasi tadi. Baik. Nah, kalau dari Dinda, kalau kesannya Dinda, apa dia? Dari Dinda kok kesannya sangat berarti nih, Am. Berarti ya. Iya. Pas apa? Mungkin ada momen kira-kira udah Iya. bisa Dinda lupa ke selama Iya, ada momen. mengikuti duta siswa anti narkoba ini. Momennya apa Dinda? Kalau boleh tahu. Waktu itu Dinda pas apa ya? Pas tes. Pas tes. Nah, pas tes itu jadi momen berkesan nih bagi Dinda. Wah, Karena itu tuh bahkan kayak ngejuti diri dewe itu kayak aduh yakin dak ya. Oke, jadi sempat jadi goal dewek juga untuk Iya. Dinda ya. Akhirnya Dinda bisa melok di sini. Nah, pas keterima tuh jadi kayak senengnya, wah aku berhasil nih masuk. Benar. Tapi tanpa mengecilkan organisasi lain ya. Kalau Iya, misalkan betul. kayak pageant, putra putri bujang gede segala macam itu kan bisa segala orang masuk. Kalau yang penting ada kita mempunyai apa yang kualifikasi yang dia pengen. Tapi kalau untuk duta narkoba ini memang tidak segala orang Kak Pilih bisa masuk ya, Koraso ya. Tidak segala orang, memang betul-betul orang yang terpilih, memang betul-betul orang yang punya basic itu atau mungkin punya niat memang harus bergabung di situ. Baik. Nah, kalau Andri Dewe nih, cak mana kalau kesayang Andri alami selama mengikuti duta siswa anti narkoba ini? Kalau ke Andri itu alhamdulillah tidak pernah ada keluh kesah dengan angkatan Andri yang Andri menjabat selama jadi duta siswa anti narkoba, jadi wakil belum ada alhamdulillahnya. Tapi kalau kesannya ada. Apalah kira-kira kesan? Kesannya tuh apalagi pas TC Kak. Pas TC itu paling seru. TC itu Training camp. training camp. Itu tuh seru kan Kak. Itu tuh kita tuh dilatihnya itu tuh. Kita tuh dilatih menjadi sekelompok organisasinya walaupun itu tuh belum jadi organisasi. Oke. Jadi tuh rasa kekeluargaan tuh ada galau di situ. Jadi tuh dilatih saya itu jadi sedih bareng, duka bareng di situ galau. Dan juga bukan pas TCB sih, pas menjalani proker juga. Itulah yang bikin Anda berkesan. Pas jalan proker tuh ada pentingnya juga, ada senengnya juga. Pas selesai proker tuh ya enteng, alhamdulillah, itulah. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, nah kalau dari aktivitas kalian sendiri kan berarti ini kan di luar dari konteks yang akademik ya. Iya. Nah itu untuk ngebagi waktunya antara pelajaran akademik sama organisasi kalian ini gimana nih? Masih bisa balance atau cak mana? Alhamdulillah balance. masih bisa sih, Kak. Oke, masih bisa di-enjoy kalau Iya, bahasa iya. Jepang ya. Paling kami tuh kalau yang sibuk nian Kak, itu pas misal nak ngejalani proker. Nah, seminggu sebelum proker itu lah pasti sibuk nian kami. Dan itu juga kami tuh lah nyari-nyari nian memang kalau misal kami nak bikin proker, harinya tuh tidak bertepatan, misalnya nak ada ujian, nak ada apa, jadi yang kira-kira minggu itu lagi santai Kak. Iya, benar. Jadi memang kan kalian kan nggak mungkin satu kelas semua kan? Iya. Nggak mungkin satu kelas semua. Jadi untuk mencocokkan waktunya tuh betul-betul PR kan? Betul-betul PR-nya untuk kalian. Apalagi untuk Raffi sama Andri sebagai ketua dan juga wakil. Pasti pentingnya rasanya ya. Cak mana caranya biar bisa galau melo. Diusahakan bisa galau melo. Jadi apapun programnya, nak sebanyak apapun, yang penting bisa melo galau di program itu, di proker itu tadi. Nah, kalau kalian sendiri dengar-dengar ini sudah ada adik angkatan ya? Iya, Iya. sudah ada Berarti baru. angkatan ke-7 berarti. Iya, ya? ke-7. Angkatan ke-7. Nah, gimana nih perasaannya kalian bisa jadi anggota rekrutmen sendiri nih untuk adik-adik ini kemarin? Yang pasti rasanya itu mana Kak ngomongnya itu kami ini baru nian kan. Iya. Baru nian tiba-tiba sekarang lah ada adik-adik yang Adik baru. tingkat baik, betul. Berarti tidak terasa dengan waktu ya? Iya, ada senengnya, ada sedihnya juga Kak. Sedihnya ya karena tidak terasa lah setahun lah nak habis waktu jabatan kami. Senengnya juga pacak ngelatih mereka juga sekarang di training camp. Lado yola kami juga jadinya. Oke, jadi mereka masih tahap seleksi atau sudah terpilih? Sudah terpilih. Sudah terpilih. Sudah ada berapa anggota? Untuk di angkatan ini anggotanya itu lebih banyak dari kami. Jadi totalnya 25 orang Kak.
25 orang. Nah, kalau dari angkatan kalian sendiri awalnya berapa terbentuk? Kalau untuk di training camp itu kami 25 Kak. 25 orang. Pas training camp. Cuman ada di eliminasi 5 orang. Jadinya totalnya 20. Nah, yang satu ini lagi pindah sekolah. Jadi pindah sekolah. Iya, jadi tidak bareng lagi sama kami. Jadi totalnya kami sekarang 19. 19 orang. Oke, tapi alhamdulillah semuanya 19 orang itu masih komitmen dari awal terbentuknya sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nggak mudah itu kalau misalkan untuk ngebentuk organisasi itu, apalagi biasanya ada yang namanya seleksi alam. Iya. Nah, kalau dari cara kalian sendiri, pasti kan nggak mungkin nggak pernah ada konflik ataupun masalah internal di antara kalian. Iya, Nah, betul. itu cara kalian memecahkan masalah itu sendiri gimana nih Raffi sebagai ketua nih? Jadi mungkin kalau masalah-masalah itu tuh kadang terjadi kalau misalnya ada program-program itu Kak. Perbedaan pendapat Iya, perbedaan biasanya ya? pendapat. Misalnya yang ini maunya kalau ide dari dia kayak ini, yang sikapnya kayak ini. Nah, kalau dari Raffi sendiri tuh mereka kan kami ada grup. Jadi kadang Raffi suruh misalnya jelaskannya nggak sikok-sikok tentang Detail. mereka itu nak cak mano. Nah, dari situlah baru misal apa nak diambil yang jalan tengahnya atau mungkin kadang juga kami kalau misalnya pendapatnya lah banyak kan kami buat sistem voting. Voting biar fair ya. Iya, biar fair. Dan di situ juga Raffi kasih tahu juga kan supaya tidak misalnya yang pendapatnya udah terpilih Jangan ambil berkecil kecil hati. Ya, karena kita di sini berdasarkan kesepakatan bersama, tidak ada bisa penting ke untuk diri dewe. Benar. Jadi memang di organisasi inilah kita ngebentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih menerima, lebih lapang dada. Kalau misalkan pendapat kita tidak terpakai, ya itu mungkin bukan nggak bagus, tapi mungkin nggak relevan aja untuk Iya. situasi saat itu, betul. Nah, kalau Andri sendiri, ada ikut andil juga membantu Raffi dalam memecahkan masalah. Andri juga mengikut adil sama Cak Rapi. Dan juga banyak sih Kak konflik-konflik kami kalau nak ngejalani proker. Oh, pernah juga ya? Pernah. Oke. Cara Andri ngatasinya ya cuman ngambil jalan tengah. Ambil Terus jalan sambil kami kompromi dulu segrup tuh. Segrup atau bertemu lah di sana. Oke. Kita nak ngambil jalan yang mana, nak ngambil yang jalan yang ini apa yang ini. Kalau emang mereka pengen jalan yang ini, kalau banyak jalan, ngambil jalan yang kanan daripada jalan kiri, ya sudah. Tapi kita tengok dulu Kak, kita Iya. lihat dulu apakah jalan kanan nih bagus apa tidak untuk Benar. proker itu, untuk yang kita jalan ke. Kalau tidak bagus ya kita pindah ke kiri. Kalau ke kiri lebih bagus kan. Iya, yang pasti kalian sendiri juga sudah pasti punya bayangan ya. Iya. Sudah punya bayangan kalau misalkan ide dari yang itu bisa dipakai atau mungkin bukan tidak bisa dipakai atau mungkin tidak relevan tadi Iya. dengan situasi yang kalian alami ya, saat itu juga. Oke. Nah, Sobat Bodayo, makin seru ya obrolan kita pada pagi hari ini. Caknya dengan Duta Siswa Anti Narkoba SMA 18 ini. Kita dengar ke beberapa lagu dulu ya. Kita Iya. istirahat dulu dengan adik-adik kece kita, adik-adik yang powerful dan multi talent ini dari SMA 18 Palembang. Kita dengar ke lagu dari Nyo Indra Gumai Kelapo Gading. Kelapo gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya. Adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alangkah cantiknya. Lala mau kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu siapa yang
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah Sobat Budaya, di menit ke-42 menit lepas dari jam 9 pagi yo maksudnya ya. Yang pasti dengan obrolan komunitas, masih dengan Duta Siswa Anti Narkoba dari SMA 18. Masih dengan ketiga adik kece kita, Ado Raffi, Ado Dinda, dan Ado Andri. Kita sapa lagi, masih aman ya? Masih aman Kak. Oke, untuk kalian bertiga tadi sudah banyak kita bahas tentang program dan juga keluh kesah serta persiapan kalian seleksi sebelum mengikuti Duta Anti Narkoba ini dewe ya. Nah, kalau untuk harapan kalian nih, harapan untuk Duta Siswa Anti Narkoba ini dewe untuk komunitas kalian ini sendiri, nanti harapannya komunitas ini mau seperti apa? Dari Raffi dulu boleh. Mungkin kalau dari Raffi, harapannya itu sekarang kan sudah ada pengurus yang baru Kak. Harapannya mereka bisa meneruskan yang sudah kami lakukan, bahkan bisa lebih lagi Kak. Program-programnya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih bagus lagi, dan juga bisa dikenal lagi oleh SMA-SMA lain. Dan juga lebih banyak mereka tuh sosialisasi dan edukasi supaya teman-teman kita yang terutama yang ada di lingkup SMA 18 itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Betul. Oke, harapannya mudah-mudahan program kalian akan tetap dilanjutkan, bahkan lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi ya. Nah, kalau dari Dinda Dewe, Dinda untuk adik-adik bawah angkatannya? Harapan Dinda untuk adik-adik angkatan bawah, semoga jadi lebih baik, terus lebih banyak yang kenal sama mereka, terus juga lebih banyak program serta kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, yang pasti lebih banyak yang kenal dalam segi Duta Anti Narkoba itu dewe ya, bukan dalam segi famous atau terkenal cak selebgram ya. Terkenal dengan positifnya yang pasti ya. Nah, kalau Andri dewe, cak mana Andri? Pesan Andri untuk angkatan-angkatan yang adik-adiknya yang baru ini cuman bisa ngomong, jago nama Duta Siswa Anti Narkoba dan jadilah yang teratas untuk jadi yang paling bagus di SMA 18. Sama juga kasihlah prestasi-prestasi duta ke SMA, dan juga jaga keamanan lingkup sekolah kita. Jadi duta ini tidak mudah. Betul. Jadi duta ini tidak mudah karena jadi duta ini ada resiko, bukan tidak kate resiko itu deh Kak. Betul, bukan hanya predikat atau bukan hanya gelar yang disematkan oleh SMA itu sendiri untuk memilih kalian sebagai Duta Siswa Anti Narkoba. Ada juga amanah yang harus kalian emban juga, dan juga ada kayak moral juga yang harus kalian bawa kemana-mana. Dan juga kalian juga bisa terbilang menjadi inspirasi juga nih bagi teman-teman yang lain, atau menjadi role model lah istilahnya untuk percontohan untuk siswa-siswa yang lain. Kan kalian di sini memang notabene udah bisa dibilang bagus lah di antara yang lain-lain untuk segi attitude dan segi kalian berkomunikasi dan juga segi kalian berorganisasi juga di sekolah. Baik. Nah, kalau untuk tadi harapan untuk adik-adik ya. Nah, kalau untuk pesan untuk teman-teman khususnya rekan sejawat kalian nih yang kira-kira sekarang masih terjebak di penyalahgunaan narkoba sendiri nih. Pesannya apa untuk mereka semua? Raffi boleh, Raffi. Ya, mungkin untuk teman-teman, pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba itu tidak ada untungnya. Jadi sebenarnya narkoba itu ada manfaatnya, cuman kalau misalnya kita gunakan untuk keperluan medis. Nah, yang bisa merusak kita itu ialah ketika kita menyalahgunakan narkoba itu. Mengkonsumsi dalam mengkonsumsi berlebihan. Itu tuh mulai dari usia-usia kami kadang kan coba-coba gitu kan. Betul. Nah, dari coba-coba itulah akhirnya mereka terjerumus dan jadinya menghalalkan segala cara untuk mereka bisa mengonsumsi narkoba itu. Balik-balik lagi itu bakalan ngerugi mereka sendiri, uang tua juga pasti sedih, dan juga mereka bakalan dicap buruk di lingkungan masyarakat. Betul. Nah, pesan Raffi untuk mereka, kalau misalnya masih ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba itu, segeralah berhenti. Ingat juga uang tua yang sudah besar ke kita, yang naruh harapan besar ke kita. Masa depan kita nih masih panjang. Benar. Untuk kedepannya kita harus bangga ke uang tua kita. Kita harus jadi lebih baik lagi. Dan juga mungkin bisa
bisa jadi kita nih jadi percontohan gitu Kak. Kalau misalnya kita bersikap baik nih, siapa tahu orang lain juga bisa menjadi baik dari kita itu. Oke, Kak pilih potong. Raffi anak keberapa Raffi? Raffi anak pertama Kak. Anak pertama dari Dari 2 bersaudara. dua bersaudara. Berarti Rafli secara tidak langsung menjadi panutan nih untuk adiknya. Jadi apapun yang dilakukan Raffi, pasti track recordnya bakal direkam oleh adiknya. Iya. Kalau misalkan baik, ya kalau buruk, ya buruk. Iya. Itu yang harus kita pilih yang pasti. Oke, ada lagi Raffi? Cukup? Ya mungkin cukup itu aja Kak. Dan juga banyak-banyaklah belajar tentang dasar-dasar narkoba ini, apa yang berbahayanya. Dan juga jangan mudah untuk misal diajak-ajak uang, ditawar-tawari uang dengan iming-iming gratis ataupun dikasih makanan yang tidak jelas. Karena kita tidak tahu niat jahat uang siapa mana. Asli, Tapi di situ ada betul. narkobanya atau apa. Jadi lebih berhati-hati lagi. Oke, Raffi sudah sedewasa itu pemikirannya sampai ke sana, sampai jangan sampai kita salah pilih makanan dikasih uang yang tidak dikenal ya. Oke, boleh, bagus. Good, answer ya. Nah, kalau dari Andri Dewi, Kalau dari Andi untuk pesannya untuk kalangan muda yang terjerat di penggunaan penyalahgunaan narkoba nih, kata Andri cuman ngomong berubahlah, jangan sampai menjadi perusak tubuh sama perusak hubungan, karena narkoba tuh jauh lebih jahat daripada diri kita. Itu tuh. Terus juga pesan Andri, jangan pernah percaya pada uang yang kita kenal. Jaga lingkungan hidup kita. Carilah hal yang positif. Tidak harus nak jadi atlet, bisa melakukan, atau kalian yang bisa berubah juga bisa membuat video kreatif, nyari hal positif. Betul. Atau juga bisa lari pagi, dan yang lain juga ngambil hal positif. Jangan terlalu percaya sama uang yang niat jahat. Benar. Oke. Jadi memang mengisi waktu dengan hal-hal positif biar terhindar dari yang namanya pengaruh narkoba tadi ya. Iya, biasanya kan di kita nih yang cak itu dari circle kita tuh lah. Iya. Dari circle teman-teman kita yang kadang tuh tidak kelamaan gitu kan, tidak kelamaan atau cak mano dalam bentuk kita ngehargai dia, tapi kita tidak mikirin untuk pengaruh untuk kita dewek tadi negatif itu. Oke. Jadi tidak apa-apa, memang betul, memang seperti topik kita pada hari ini, say no to drugs. Jadi apapun alasannya, kita tidak bakal nyentuh yang namanya narkoba ya. Nah, kalau dari Dinda. Kalau dari Dinda Dewi tuh buat yang pemakai nih, hindarilah narkoba, karena narkoba tuh tidak cuman bahaya bagi diri kita, tapi bagi orang lain juga serta lingkungan sekitar. Nah juga narkoba tuh tidak cuman bakal ngerusak diri kita tuh, tapi bakalan ngerusak jiwa serta mental dari diri kita, yang bakal mengakibatkan ke orang sekitar gitu. Oke. Jadi memang bukan baik kita yang dirugi ke secara pribadi, tapi uang sekitar kita juga. Jadi narkoba ini bisa dibilang juga kayak hutang ya, pemutus silaturahmi yang paling tajam. Nah, jadi kalau kita sudah terjangkit narkoba itu pasti uang bakal cak mano nak ngedeketi gitu. Apalagi nak misalkan nak ada relasi, nak kerja sama atau cak mano, lah pastilah mundur duluan. Iya, pasti. Soalnya sudah mikir yang aneh-aneh. Kaget pasti ya duitnya dipakai untuk ini, untuk itu. Kita sudah parno duluan. Nah, oke. Jadi sahabat budaya dan juga Mang CBC di mana berada, say no to drugs apapun alasannya. Jadi kita jangan sampai tercium ataupun mencuil yang namanya narkoba, karena itu bakal merusak yang namanya masa depan kita, terkhusus untuk adik-adik yang masih belia ya, seumuran Raffi, Dinda dan juga Andri. Pokoknya jangan sampai terpengaruh yang namanya narkoba, minuman keras apapun yang lainnya yang berbau-bau negatif, jauh-jauhilah.
Jadi sayangilah diri dewe, ubahlah masa depan menjadi yang cemerlang, betul ya? Oke, pokoknya Kak Beli ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga sudah hadir di Perempat mengisi obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Luar biasa banyak nian pelajaran-pelajaran, sharing-sharing yang Kak Beli dapat, walaupun usia kalian masih tergolong muda, tapi pemikiran kalian sudah luar biasa dengan mengikuti Duta Siswa Anti Narkoba ini. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa bersua kembali ya. Amin. Kembali Kak Beli ucapkan terima kasih untuk kalian bertiga dari Duta Siswa Anti Narkoba SMA 18 Palembang. Kalau begitu kami bertiga dan juga Mang Cek Beli pamit undur diri dari ruang dengarnya. Sekian obrolan komunitas edisi hari ini 26 Maret 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.